Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat gamis tanpa lengan ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya ini yang ada di layar teman-teman, bisa di screenshot ya teman-teman. Untuk modelnya potongan pinggang, dan untuk depan belakangnya saya buat sama ya. Jadi antara badan depan sama belakang itu dibuat sama ya ukurannya. Pertama kita ukur di bagian badan atas ya. Badan atas atau turun pinggangnya 41, tambah kampuh 2 cm antara kampuh atas sama bawah. Jadi 43 ya. Di sini 43 cm diukur ya. Karena nanti saya potongnya pas garis, teman-teman. Jadi langsung ukurannya sudah ditambahkan sama kampuh ya. Kemudian untuk lebar pundak ambil setengahnya 20 cm ya. Lalu turunkan dari garis lurus atas 3,5 cm. Kemudian untuk kerung leher belakang ke sampingnya 8 cm ya. Lalu untuk turunnya 2,5 cm ya, atau 3 cm juga boleh ya. Kemudian untuk kerung ketiak ya, atau lingkar ketiak, turunkan setengah lebar pundak ya, 20 cm teman-teman ya. Nah, untuk lingkar dadanya 98 dibagi 4 ya. Lalu untuk pinggang, nah dinaikkan 1,5 cm ya. Kemudian lebar dada dari setengah lebar pundak dikurangi 1 ya, di bagian lebar dada ya. Ini untuk kerung badan belakang ya. Selanjutnya dibuat kerungnya memakai garisan bulat ya, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kerung bagian belakang tidak terlalu masuk ya untuk kerung ketiaknya. Nah, setelah ini kita buat garis bagian samping ya, agak lengkung sedikit ya. Kemudian di garis bawah, di bagian bawahnya kita lengkungkan juga, karena ini dinaikkan 1,5 cm ya untuk di bagian samping. Nah, ini pola yang model gamis pakai lengan ya. Sekarang yang tanpa lengan, untuk kerung leher dimajukan 2 cm, lalu kerung ketiaknya 2 cm ya, turunkan 2 cm juga, karena untuk model tanpa lengan ini saya dibuat agak besar ya di bagian lingkar ketiak dan di bagian leher ya. Nah, untuk pola yang pertama tadi untuk pola gamis biasa ya yang memakai lengan. Nah, biar teman-teman lebih mudah memahaminya, jadi saya buat pola dasarnya dulu ya. Nah, ini baru dibuat model yang tanpa lengan ya. Lalu kita gunting. Nah, guntingnya yang garis yang kedua ya, yang sudah dikurangi. Nah, di sini yang sudah dikurangi 2 cm, ini untuk kerung ketiak yang tanpa lengan ya. Jadi agak besar nantinya ya di bagian lingkar ketiaknya teman-teman ya. Ini sebetulnya selera teman-teman ya, untuk model kerung ketiak, kerung leher itu selera teman-teman. Mau dibuat kecil juga bisa ya. Kadang-kadang tergantung permintaan juga ya. Ada yang mau dibuat pas di bagian lingkar ketiaknya, teman-teman tinggal dipaskan saja, tidak perlu dirubah lagi di bagian ketiaknya dan di bagian lehernya ya. Lalu kita buat kupnat teman-teman ya. Untuk membuat kupnat seperti biasa ya, untuk kupnat belakang saya turunkannya 2 cm ya, jadi tidak terlalu ke bawah kupnatnya dari garis lingkar dada itu. Di sini dibuat kupnat dulu ya. Lalu di jiplak ya di bagian sebelahnya ya, biar lebih mudah nanti untuk menjahitnya. Jadi tidak perlu dikasih tanda lagi, karena ini sudah kita garis lagi ya, dibuat sama pakai garis sebelah kanan dan kiri ya.
Nah, setelah kita buat badan belakang atas, tinggal kita buat untuk eh, badan atas bagian depannya teman-teman ya. Nah, di sini untuk badan depannya memakai resleting ya, karena ini untuk ibu menyusui, jadi di bagian depannya memakai belahan ya, tapi belahannya tidak memakai kancing. Di sini saya memakai resleting ya, resletingnya sampai ke sambungan pinggang. Jadi di bagian depannya dibelah, untuk bagian belakangnya dibuat polos ya, tidak ada belahan. Nah, untuk pola depan ya teman-teman, karena ini pola depan sama belakangnya sama, tinggal ngikutin pola bagian belakang ya. Jadi kita potong disamakan dulu ya. Nanti tinggal di bagian kerung ketiak atau lingkar ketiak, untuk di bagian lebar dadanya ya, untuk badan depan dimajukan 1 cm, lalu untuk kerung lehernya diturunkan 10 cm ya. Ini saya buat 10 cm untuk turun kerung leher bagian depannya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pola depannya kita buat samakan dulu ya dengan pola badan depan ya, karena ini pola depan belakangnya saya buat sama, jadi tidak ada selisih antara badan depan sama belakang ya. Cuman perbedaannya di bagian depan kita kasih belahan, karena ini depannya memakai resleting ya, jadi kita kasih kampuh untuk resleting 3 cm ya teman-teman ya. Nah, untuk turunnya di sini saya memakai 10 cm, tinggal dibuat kerungnya. Nanti di sini bisa memakai lapisan atau memakai bisban ya. Setelah dibuat kerungnya, tinggal kita gunting ya. Ini untuk kerung leher bagian depan. Setelah diturunkan 10 cm ya. Nah, sekarang di bagian lingkar ketiaknya atau kerung ketiaknya di sini kita ambil tengah-tengah dulu, lalu majukan 1 cm ya. Jadi untuk kerung atau lingkar ketiak bagian depan agak ke dalam ya 1 cm ya, dari kerung bagian belakang atau lingkar ketiak bagian belakang ya. Nah, lalu untuk kampuh resletingnya dibelah teman-teman ya. Nah, setelah badan atasnya selesai, sekarang tinggal kita buat untuk bagian roknya ya, atau bagian bawahnya ya. Di sini untuk roknya di bagian belakangnya saya memakai sambungan biar ke bawahnya agak besar ya, karena ini bahannya cuman 1,5 meter ya. Jadi untuk lebar bawahnya tidak terlalu lebar, ini modelnya model E-line ya. Cuman biar bagian bawahnya agak lebar, jadi saya buat di bagian rok belakang itu ada sambungan belakang ya. Jadi nantinya disilang ya, untuk bagian belakang bagian bawahnya ke bagian sebelah kiri, untuk badan depan bagian bawahnya ke sebelah kanan ya. Jadi biar agak lebih besar ya, jadi tidak langsung dilipat cara potongnya untuk depan belakangnya, tapi dibuat lebar dulu. Kita potong bagian belakang dulu ya, nanti setelah badan belakang dipotong kita jiplakan ke badan depan atau ke rok bagian depan. Nah, kita ukur untuk pinggangnya di sini, pinggangnya 86 ya, dibagi 4 berarti 21,5 ya. Dari garis lurus naik, karena di sini saya buat lengkung sedikit ya, karena di bagian bawahnya agak melebar biar nanti jatuhnya
tidak ngelipat ya di bagian sampingnya teman-teman ya, biar jatuh ketika dipakainya itu gelombangnya sama, hasilnya bagus teman-teman ya. Jadi dibuat agak lengkung di bagian sambungan pinggangnya. Kemudian untuk panjangnya tinggal diukur ya. Nah sebelum kita buat bawahnya, lebar bawahnya kita tentukan dulu untuk bagian rok bagian depan ya. Nah, jadi kita tandai dulu untuk bagian sambungan pinggangnya biar nanti tidak terlalu besar ngambil untuk rok bagian depannya ya, atau rok bagian belakang ya, di bagian bawahnya. Nah kita garis lurus dulu seperti ini, lalu kita ukur di bagian panggulnya. Nah kalau sudah pas kita biarkan saja mengikuti garis, karena ini ukuran pinggulnya kurang ya dari garis lurus ini, maka kita majukan lagi. Nah seperti ini kita buat ukuran pinggul, kita buat garis lagi. Setelah kita buat ukuran pinggulnya, lalu kita ukur pinggul bagian depan juga ya, biar jatuhnya sama nantinya ketika dijiplakkan antara badan depan sama belakang, tidak ada yang tekor ya. Jadi untuk polanya masuk antara depan sama belakang, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus ditandai dulu antara rok bagian belakang sama bagian depan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ukuran panjangnya di bagian samping agak naik ya teman-teman, agak naik sedikit karena ini tidak terlalu lebar di bagian bawahnya, maka naiknya tidak terlalu banyak ya. Di sini saya cuman dinaikkan 1,5 cm ya dari garis lurusnya. Nah, untuk garis sampingnya atau di bagian tengahnya misalkan 90, nah bagian samping kita kurangi 2 cm jadi 88, seperti itu caranya teman-teman ya. Nah setelah dipotong rok bagian belakang, karena tadi sudah diukur ukuran rok bagian belakangnya, maka tinggal kita jiplakan saja seperti ini. Ini udah pas ya ukurannya, depan belakang sudah pas, tinggal dijiplakan saja seperti ini ya. Nah seperti ini, tinggal dipotong di bagian atas, lalu di bagian samping dibentukkan untuk bagian pinggulnya ya, karena di sini pinggulnya tidak pas dengan garis lurus, maka agak dibentuk ya di sini ya, mengikuti ukuran lingkar pinggul teman-teman ya. Jadi jangan mengikuti garis lurus, karena kalau mengikuti garis lurus kita akan kesempitan ya nantinya di bagian pinggulnya, karena kurang dari ukuran pinggul ya. Makanya di sini di bagian pinggulnya kita ukur lagi, jadi agak ngebentuk pinggul, tidak mengikuti garis lurus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk pemotongannya sudah selesai ya. Ini sangat mudah sekali teman-teman, untuk pemula ya bisa praktekkan ya, langsung bisa dipola, bisa juga langsung di kain ya. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.